Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan diri saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat praktek praktikum tentang konfigurasi router on ASTIC interVLAN routing di 4.2.7. Nah, filenya udah saya download, tinggal dibuka aja ya ini. Tunggu. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Ini kita isi nama terlebih dahulu. UKM. Oke, jadi di praktikum kali ini kita diberikan addressing table. Di sini ada device, interface, IP address, subnet masknya, dan default gateway-nya. Lalu ada pun tujuannya, objektifnya, add VLAN to a switch. Jadi kita membuat jaringan VLAN ya di switch. Lalu konfigurasi interface, kita membuat sub interface di router dan tes connectivity-nya, tes connectivity with interVLAN routing. Jadi kita tes untuk connect-nya nanti. Nah, di sini langsung aja untuk membuatnya, instruksinya untuk membuat VLAN di switch. Kita langsung aja buat. Di sini kita diberikan untuk fast internet 0/0 dan fast internet 0/11 itu akses VLAN yang berbeda ya. Kita buat untuk PC1 itu untuk VLAN 10, PC3 untuk VLAN 30. Jadi kita membutuhkan dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 30. Nah, sebelum itu di sini kita akan melakukan perintah show VLAN grid dulu untuk melihat apakah sudah ada VLAN yang dikonfigurasi atau belum. Nah, jadi kalau belum dikonfigurasi, default VLAN itu atau semua internet port itu terhubung ke VLAN 1. Jadi VLAN itu untuk membagi jaringan ya. Kayak seumpama nih ini jalan nih, VLAN 1 ini jalan dan kita bagi lagi jalannya gitu. Kita buat beberapa sekat jalan gitu. Nah, di sini kita buat VLAN 10. Nah, setelah kita buat VLAN 10, jangan lupa kita beri nama agar switch itu menyimpannya. Di sini untuk namanya itu ada 0010, VLAN 0010. Lalu kita buat tuh VLAN 30. Hmm. Nah, setelah itu kita ambil untuk portnya ya. Di sini bisa lihat untuk VLAN 10 itu fast internet 11, 0/11, terus VLAN 30 itu fast internet 0/6. Caranya gimana? Caranya kita masuk dulu ke portnya. Jadi di sini interface fast internet 0/11. Nah, di sini kita akses mode switch port, mode akses.
VLAN fast internet 011 itu ke VLAN 10. Jadi switch port akses VLAN 10. Nah, lakukan hal yang sama ke interface fast internet 0/6. Kenapa ini ada invalid input at interface fast internet. Nah, ini udah masuk sama switch port mode akses switch port akses VLAN 30. Enter. Kita bisa lihat kompleksinya di sini 33%. From PC1, PC ping, PC3. Kita coba untuk melakukan ping. Sana. Ini IP-nya berapa? 30, 10. Harusnya dia nggak bisa ya, karena udah beda jaringan gitu. Udah beda jalur lah. Nah, kan dia nggak bisa karena kita sudah memisahkan jalur yang tadinya ada di satu VLAN di satu jalur, kita pisah untuk VLAN 10 itu pas internet 0/11, VLAN 30 itu pas internet 0/6. Jadi kita secara tidak langsung itu memisahkan jalur, ibaratnya ini itu wilayah sendiri dan ini itu wilayah sendiri. Jadi ada dua wilayah yang tidak saling terhubung gitu, dan cara agar bisa terhubung itu kita konfigurasi di routernya di sini. Nah, di sini ada create masuk ke ini ya, configure sub interface. Di sini kita membuat sub interface gigabit 0/0.10. Nah, untuk sub interface sendiri itu ya, dia itu kayak bagian kecil dari satu jalur besar. Seumpama kita gambarkan saja seperti jalan raya ataupun tol ya. Tol itu mungkin terlihat satu gerbang dan dia lebar, tapi ketika kita masuk itu terdapat garis-garis putih ya yang memisahkan beberapa jalur. Walaupun itu jalur searah, cuman mungkin ada seumpamanya 30 meter lebarnya 30 meter, kita bagi nih 10 meter disekat dengan garis putih, 10 meter disekat dengan garis putih. Nah, setiap sekatan itu diberi alamat sama seperti ini. Ini sub interface gigabit 0/0.10 itu ibarat portal besarnya atau gerbang utamanya itu ada di gigabit 0/0, dan titik 10 itu menandakan cabang ataupun bagian dari gigabit 0/0 gitu. Nah, kita langsung buat aja gigabit interface gigabit 0/0 titik 10. Nah, di sini dia akan terlihat config sub F ya, artinya sub interface. Nah, di sini kita enkapsulasi dulu. Nah, kita kan untuk yang gigabit 0/10 itu untuk VLAN 10 kan nanti bakalannya, maka kita kasih defaultnya tuh 10 otomatis ya.
terus kita kasih IP 102.17.11.1. Enter. Repeat for the gigabyte nasional 30. Nah, ini kan untuk jalur dari di sini ya, dari PC1 itu terhubung ke router. Dari PC1 ke router sini. Nah, untuk PC3 berarti kita di sini harus buat sub interface-nya juga buat jalur ke PC3-nya. PC3 itu menggunakan VLAN 30. Kita exit dulu. Gigabyte 30 ya. Tujuh belas 30 Nah, untuk ini ya, ini menjadi gateway. Menjadi gateway-nya kita bisa lihat di sini gateway-nya. Ini soal IP interface brief untuk melihat konfigurasinya. Nah, kita kan udah membuat aduh. Nah, ini kenapa masih merah? Kita kan tadi kan di sini kan sudah akses mode ya, dimana dari switch ke sini itu akses mode VLAN, dari sini mode VLAN, jadi ada mode akses sama mode terang, dimana mode akses itu adalah jaringan yang dia itu terhubung ke bawah atau ke klien seperti itu. Lalu ada jaringan terang. Terang itu yang dia menghubung ke atas, ibaratnya yang menghubungkan gitu. Nah, di sini switchnya kita setting untuk jaringan terangnya. Ini gigabit 0/1 terang. Udah nih. Nah, kita bisa lihat juga di sini, bentar. So, ini udah ya. Lalu kita bisa cek lagi, masih belum aktif. Kenapa? Karena kita belum menghidupkan gigabit 0/0. Kenapa? Nah, jadi kita kan sudah buat sub interface di gigabit 0/0. Nah, sub interface itu aktif ketika gerbang jalur utamanya itu diaktifkan. Jadi kita harus mengaktifkan gigabit 0/0. Nah, ini di no shutdown. Nah, di sini terlihat 100 ya kompresenya ya. Kenapa ini harus diaktifkan? Karena sub interface 0/0.10 dan 0/0.30 itu adalah bagian atau cabang kecil dari gigabit 0/0. Jadi
ibarat pintunya tuh ada di gigabit 0/0. Jadi kalau misalnya ini ditutup, shutdown, dalam posisi shutdown, maka yang lain juga yang udah kita buat ini tidak akan terbuka. Oke, mungkin bisa kita coba untuk melakukan ping lagi ya. Nah, sini berhasil. Coba lagi. Ini kita langsung ping ke PC 3 ya. Ini dari PC 1 kita langsung ke ping PC 3. Coba kita ping ke gateway-nya. Bisa. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.